Tapi halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal ikan terbakar di perairan Banda, 11 anak buah kapal masih dicari. Terlibat korupsi anggaran penyertaan modal pemerintah daerah, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, ditahan jaksa. Market Day SMP Cendiki Ambon diserbu peserta. Banyaknya kubangan air di tengah ruas jalan nasional benar-benar meresahkan warga kota Ambon usai hujan mengguyur. Antara lain terdapat di ruas jalan nasional Sultan Hasanuddin, kota Ambon. Kondisinya begitu meresahkan warga serta pengendara. Pasalnya, kubangan air setinggi 5-15 cm dengan diameter yang hampir menutupi ruas jalan ini begitu mengancam pengendara. Agar tidak sampai celaka, pengendara yang melewati jalan ini harus ekstra hati-hati. Sebagian pengendara bahkan harus mengurangi laju kendaraannya agar tidak sampai celaka saat melewati lokasi. Diduga kubangan air di tengah jalan ini akibat luapan air dari selokan sekitar lokasi yang tersumbat. Kalau waktu hujan parah ya? Rawan juga? kalau hujan Jadi sebagai pengendara juga was-was nih. rawan banget. Apa harapannya Bang? Harapannya ke depan biar itu baru. Supaya diperhatikan juga, supaya diperbaiki ya. Agar air tidak meluap ke badan jalan, pemerintah dan instansi terkait diminta segera memperbaiki jalan serta selokan rusak sehingga warga serta pengendara tidak lagi terganggu. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Jalan rusak di permukiman desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang rusak parah juga belum kunjung diperbaiki. Padahal kondisi jalan sudah begitu memprihatinkan. Kondisi ini membuat warga geram sebab sering terancam kecelakaan. Ditambah lagi, lalu lalang truk bermuatan berat di lokasi ini mengakibatkan jalan semakin rusak parah. Padahal jalan ini merupakan jalur utama warga dari dan menuju permukiman Waiheru ke pusat kota Ambon. Tanggapan Ibu sebagai warga sendiri dengan jalan yang ada di BIP ya, BIP Waiheru ya? Ya, maksudnya kalau bisa diperbaiki Kak, karena jalan ini sudah tidak layak lah untuk dipakai. Habis kalau kendaraan lalu lalang setengah mati begitu karena akan terlalu kayak Dia bergelombang ya? Bergelombang. Besar sekali ya? Iya. Jadi apa harapan Ibu dong sebagai warga? Kalau bisa maksudnya perbaiki tuh supaya bisa kayak katong bisa lewat yang motor bisa enakan yang mobil atau begitu. Kalau lari pakai motor kayak gini kan dia mengganggu ya? Mengganggu sekali. Resah juga nih? Iya, besar. Semoga cepat diperbaiki. Diperbaiki ya? Iya. Warga mendesak pemerintah serta dinas terkait segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak membahayakan warga serta pelintas jalan ini. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Penyidik Kejaksaan Negeri Tanimbar menahan mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, terkait penyalahgunaan anggaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai 2022. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, tersangka langsung digiring ke tahanan.
Petrus Fatlolen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi, yakni melakukan korupsi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 6,2 miliar rupiah. Selamat malam, Bapak. Pak, gimana Pak setelah ditetapkan Pak? Sehat Pak? Bapak, ada pesan Pak? Pak, ada pesan Pak? Anggota TNI. Anggota TNI mana? Pak Petrus. Petrus apa kabar? Tim penyidik secara resmi menetapkan Petrus Fatlolen, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode tahun 2017 hingga 2022 sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik memastikan terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah melalui pemeriksaan yang kami lakukan. Tahun 2020 hingga 2022, PT Tanimbar Energi merupakan badan usaha milik daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 6,2 miliar selama 3 tahun. Dan itu adalah menjadi nilai kerugian negara yang ditemukan. Sebelum ditahan, Petrus Fatlolen, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, periode 2017 sampai 2022, menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar di ruangan Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku. Petrus Fatlolen kemudian dibawa ke Rutan Nia dalam pengawalan ketat petugas Kejaksaan. Atas perbuatannya tersebut, Petrus Fatlolen terancam 20 tahun penjara. Usu dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Sebuah kapal ikan bernama KM Maluku Prima Makmur 3 dengan muatan 11 anak buah kapal terbakar di perairan Banda, Maluku Tengah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sebelumnya kapal ikan KM Maluku Prima Makmur 3 berangkat dari Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan proses tangkap ikan. Namun naas, kapal ini mengalami kecelakaan dan terbakar di perairan Banda dan hilang kontak. Kapal ikan Maluku Prima Makmur 03 terbakar dengan POB 11 orang di sekitar perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Kapal berangkat dari Pelabuhan Tulehu, tujuan fishing ground di perairan Laut Banda, dan kapal mengalami kebakaran di sekitar perairan Laut Banda dan memohon bantuan SAR. Sebanyak 11 anak buah kapal atau ABK yang hilang masih dicari. Kerugian akibat kebakaran ditaksir miliaran rupiah. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah.